Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Hari ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah minimalis yang fungsinya maksimalis. Yuk kita lihat bareng-bareng rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat Halo. datang. Apa kabarnya Kak Nia? Baik. Halo tetangga, gimana? Udah kenalan tadi dengan Kak Nia dan sekarang kita mau home tour ke rumahnya yang minimalis tapi fungsinya maksimalis. Wah, gimana ceritanya itu Kak? Iya, kebetulan kita mas suami sih senangnya segala sesuatu yang simple dan basic ya. Fungsional aja, tapi karena kita berdua working from home, itu pastinya kita harus semua area untuk tempat kita kerja, tempat tinggal, makan, istirahat, dan entertainment tuh harus di satu tempat sih. Oke, itu tadi latar belakang ceritanya ya. Nah, kalau dari luasan bangunan dan luasan tanah berapa nih Kak? Ini kalau luas tanah itu sekitar 197 sih, karena 2 kafling dijadiin satu. Kalau luas bangunan sekitar 104. 104? Sebenarnya. Ada berapa lantai? 2. Dua lantai ya. Nanti kita lihat sama-sama ya ke dalamnya. Nah, dari depan ini unsur minimalisnya udah ketara, kecuali dari pintunya nih. Iya. Nah, pintunya kenapa nih pilih gebyok kayak gini nih? Karena suami itu kebetulan senang segala sesuatu yang sebenarnya lebih berwarna, punya ada kesan dan ada aksen. Jadi dia untuk nyimbangin aku yang mungkin steril dan dingin estetiknya, pokoknya kalau ada warna, tekstur, dan motif itu pasti pilihan suami. Jadi kita berusaha ngegabungin apa yang dua belah. Jadi dua-duanya desainer nih ya? Enggak, aku cuman aspirasi aja. Oh iya, secara taste desainnya itu tadi ya. Tadi udah cerita sedikit kalau Pak suami adalah seorang desainer, jadi mungkin taste-nya agak berbeda nih sama Teh Nia ya. Iya. Oke, terus di depan sini kelihatan nih pilihan clean-nya ya. Awalnya bambu loh mas, Awalnya bambu? Karena susah, buat aku susah di maintain ya, tricky. Jadi dari bambu kita ganti ke kaktus yang lebih self-sufficient ya, istilahnya dia lebih mandiri. Bambu kurang mandiri ya? Bambu kurang mandiri, dia ngundang banyak semut. Oke. Jadi akhirnya maintenance-nya lebih tinggi. Tapi kalau kalian sempet maintenance, misalnya rumahnya di pinggir jalan, itu bambu lebih cocok ya tetangga. Supaya meredam suara kebisingan dari luar ke dalam rumah. Kita boleh lihat dalamnya nih Kak? Boleh, silakan. Ayo tetangga. Masuk aja duluan, Oh iya, apa-apa. permisi. Iya. Oke tetangga, sekarang kita udah di balik gebyok nih Kak Nia. Iya. Nah ini, area entrance-nya lucu juga ya? Iya lumayan, karena kontur tanahnya itu kan dia berundak ya, jadi memang dibikin seolah-olah memang ada banyak leveling tapi nanggung-nanggung gitu, jadi memang banyak steps. Oke, jadi ini ada leveling bukan permainan yang disengaja tetangga, karena kontur tanahnya ya? Kita adaptif aja sih terhadap kontur tanahnya seperti apa, fleksibel ngikutin. Oke, nah, ini juga ada sequencingnya nih, jadi nggak dibuat lurus langsung turun ke bawah ya. Iya. Kita muter dulu nih ke sini, ayo sini tetangga. Iya. Nah kalau di bagian depan tuh kaktus, di sini ada Lidah mertua. Lidah mertua. Udah lagi, karena yang ngerawat kan kebetulan bapak mertua ya, jadi subur. Kita Ya? berharap juga bapaknya ikutan sehat kalau tanamannya sehat. Amin. Beliau sangat suka kebun kan, jadi ada area-areanya situ yang area-area masih kecil-kecilnya, ini yang hiasnya, yang pohon-pohon gedenya di belakang. Jadi ini lidah mertua juga salah satu tanaman yang low maintenance juga. Terus dia juga sangat kuat untuk menyerap polutan. Jadi bisa, ya kalau daerah kalian rawan polusi gitu ya, ini cocok banget nih. Nah ini gimana ceritanya nih? Ada toren ya, Toren ini di beberapa konten aku masuk ke dalam sih buat nyuci, karena aku nyuci sendiri, ada 2, satu di atas, satu di sini, karena persediaan air di sini memang harus banyak sumber pamdesnya istilahnya ya, pamdesanya itu kan udah mulai banyak kebagi dengan beberapa perumahan. Jadi biar aman kita punya 2, biar stok airnya itu cukup. Oh selain di sini ada lagi? Ada di atas di dak. Kita lanjut lagi tetangga. Berarti ini tambahan ya Kak? Iya. Wah,
Kelihatan nih peralatan perkebunannya nih. Wah, ini kita pinggirkan terlebih dahulu. Nah, di sana ada taman lagi nih. Iya. Nah, gimana ceritanya nih, Kak? Kita harus selalu ada resapan sih, karena kan peraturan rumah itu sebenarnya area resapan itu malah harusnya lebih cukup besar ya. Kalau aku nggak salah 30-40% gitu kalau di daerah kita. Jadi walaupun ini tidak tidak bisa kita maksimalkan, tapi area bukaan itu gede. Jadi rumah kita tuh memang nggak didempet, terlalu didempet lah. Jadi disekelilingin sama halaman biar resapannya banyak. Karena kita ngerasa beli rumah yang di bukit tinggi kayak gini kan sebenarnya kita mengambil lahan menjadi bangunan ya. Jadi kita nggak mau serakah semuanya diambil, wajib yang ada namanya area resapan. Oke. Area resapan air banyak banget di sini. Tadi di sampingnya tuh di toren ada ya tetangga. Iya. Nah, di sini juga ada nih di samping sebelahnya nih. Ini kebunnya Bapak juga bagian depan. Kebun Bapak bagian depan ini ini ada suami saya lagi melihat kebun. Halo Mas. Kalau di sini sih lebih ke arah tanaman hias ya, karena mungkin posisinya di depan kita cari yang mudah-mudahan nggak terlalu banyak nge-attract semut sih Mas. Karena kan semut itu takutnya ke kusen atau kemana, jadi yang tanaman hias aja jenis. Menarik juga nih layoutnya tetangga. Jadi ini di samping kiri kanannya ada taman dan ini tamannya berfungsi sebagai resapan, area penghijauan dan juga buat sirkulasi di baliknya nih. Baliknya adalah dapur ya. Iya. Wah, tim dapur depan juga nih kan ya. Aku tim dapur depan lebih ke faktor keamanan gitu. Ibu-ibu wajib mengintai gitu ya, CCTV manual. Nah, ngelihat jadi kalau ada yang lewat siapa, ada yang punten mau masuk, kita udah lihat duluan. Kadang tapi ya gitu, kalau malam mereka ngintip ke dalam kan. Kebalik ya, Saya intip lagi keluar. Saling lihat-lihatan. Saling lihat-lihatan, makanya di sini dikasih tanaman rambat nih, biar agak tersamar lah ya. Iya. Oke, mantap-mantap nih, sini. Ini ada taman Jepang sedikit sih, tapi ini lebih ke arah hias aja biar nggak kosong. Oh iya. Tadinya mau naruh tempat duduk buat bisa lihat ke gunung kan, cuman nggak deh. Taman kering ya? Iya. Ini pintu masuk utamanya nih? Iya, sebenarnya pintu masuk itu ada dua, bisa lewat sini sama bisa lewat dari parkir. Main entrance-nya tetap itu tapi? Sebenarnya yang sering kepake jadinya yang garasi, karena yang garasi ada belnya. Oh iya. Gitu, by design kita bikin bel itu di sana bukan di sini karena mayoritas yang kesini bawa motor karena kan medannya susah ya buat kesini, jadi utamanya tetap yang garasi biar bisa naruh. Di depan itu spot foto berarti? Oh iya. Bener juga. Oke, boleh kita lihat dalamnya? Silakan. Permisi. Silakan. Wow. Mantap ya. Ini rumahnya nuansanya putih, khas rumah-rumah minimalis. Begitu masuk langsung ketemu area apa nih kita, Kak? Ini sebenarnya open space sih, Mas. Jadi ini area ruang tamu, ruang keluarga, dijadiin satu, ruang nonton, ruang santai, tidur siang, kadang tidur malam kita suka bablas gitu di sini kalau lagi nonton. Tapi di waktu yang sama juga flow-nya tuh enak karena bisa langsung ke dapur sama ruang. Satu ruangannya udah macem-macem banget fungsinya di sini. Oke, di sini juga ada void-nya, jadi ya walaupun ini areanya, daerahnya udah adem, tambah adem lagi tuh ini. Iya, sengaja biar kita nggak usah pakai kipas ataupun AC, jadi lampu juga, maksudnya kalau tidak dalam kondisi mendung kita nggak usah nyalain juga udah pencahayaan cukup, jadi berusaha ngirit di situnya aja. Oke, untuk lantai pakai apa nih di sini? Sebenarnya ini tile granit biasa, ya keramik biasa dengan motif kayu, karena kalau pakai yang di luar itu takutnya durability-nya aja sih. Jadi kita nyari yang semirip mungkin dengan motif kayu, lempengan panjang. Oke, motif kayu ada di lantai, ada di backdrop TV. Itu berarti suami saya yang request. Karena dia ngerasa aku senengnya terlalu steril, jadi yang bikin hangat itu dia. Nah, di samping area living, itu juga areanya kayaknya spesial juga tuh. Karena dibuat lumayan besar nih. Iya, kesannya seneng masak gitu ya. Justru ini dibuat besar seperti ini biar saya jadi termotivasi untuk sering ke dapur, karena by nature aku kurang terlalu enjoy yang memasak gitu. Jadi dibikin senyaman mungkin biar kesininya nggak malu-malu sering gitu. Kita masuk ke dalam ya. Iya. Wow, jadi ini area dapur, dining. Dapur, dining, sebenarnya dua itu aja sih, cuman daerah sini suka dipakai sama suami untuk kerja. Di luar itu sih, kalau kita lagi ada acara dan ruang tamu itu kurang cukup untuk nampung semua, kursi-kursi orang duduk di sini masih tetap bisa
enjoy ngobrol atau ikut nimbrung atau bisa nonton juga. Oh, Jadi iya. sengaja dibikinnya kebuka. Makanya bisa interaksi ke sana ya. Iya. Nah, tapi tetap ada opsi ditutup ya. Iya, karena biar kalau masak udaranya nggak terlalu asapnya nggak terlalu mengganggu. Tapi yang utamanya karena ada kucing kali ya. Kucing itu suka ikut nimbrung. Kalau bapak mertua makan dia ikutan di sini mukanya, jadi adep-adepan. Nah, biar ada sedikit tenang karena bapak mertua kan udah terbatas geraknya, itu kita tutup biar kucing nggak bisa ganggu. Oke, di sini sirkulasinya tetap enak ya tetangga. Jadi di depan kompor tuh bisa dibuka kayaknya. Betul. Oh, oke. Bisa begini. Oh iya, ke atas ya. Jadi nggak pakai exhaust, kita suruh keluar sendiri. Make sense, make sense. Jadi kalau yang ke bawah tuh kayaknya kurang maksimal, jadi dibuatnya ke atas Ke aja. atas Karena gitu. kan naik ya. Naik. Oke, kita lihat area lainnya ya, Kak. Boleh. Kalau di dapur nih lantainya beda ya? Iya, biar lebih. Nah, kalau di dapur kan asumsi aku tadinya agak lebih panas, makanya bikin keramiknya tuh yang motifnya motif marmer, motifnya aja. Iya. Biar dia seimbang lah ya. Ya, kita kemana lagi nih? Boleh. Kalau di daerah yang sini, ini sebenarnya di lantai 1 ini ada 2 kamar, Mas. Jadi kita sengaja bikin area bawah itu privasi terbesar buat bapak mertua kita. Jadi di sini ada kamar beliau sama 1 kamar tamu atau kamar anak. Dan kamar beliau pun yang paling pojok kita kasihnya, again biar ada privacy, nggak terlalu kebisingan. Dari sini kan ngegaung ya, tapi ke dia karena ada belokan ini, jadi udara itu lumayan suara itu nggak terlalu gaung gitu. Oke, lebih senyap di situ ya. Betul, dan dari kamar dia pun ada akses langsung ke halaman tanpa harus dia keluar lewat sini. Jadi kalau di sini lagi ada tamu tapi dia masih pengen berkebun, sebenarnya bisa opsinya lewat situ. Oh, itu taman samping itu Taman ya? ini buat ngeliat ayam, kalau mau manggil ayamnya dia bisa sebetulnya. Jadi memang waktu ngebrief rumah ini, kita ngebriefnya adalah isinya tuh ada lansia. Tolong yang lansia diperhatikan hobinya sukanya berkebun, karakternya pemalu, jadi dibikinin denah yang dia bisa punya akses sendiri. Total ada berapa kamar? 3. Ada 3. Oh, 2 di bawah, 1 Satu di atas kita. Oke, sini Kak. Makin penasaran nih. Nah, ini ada pintu, ini pintu kemana nih? Ini sebenarnya kalau ditutup ya ini ruangan untuk cuci ya gitu. Cuman ini ada akses buat tamannya Bapak yang kita bikin lebih private. Jadi di sini ada tanaman-tanaman yang dia masih uji coba istilahnya gitu ya. Terus ada untuk ayam juga karena beliau senang dengan ayam. Dan aksesnya itu tadi dia bisa keluar ke sini tuh lewat kamarnya juga tanpa harus lewat sini. Jadi kalau malu sama orang bisa dari kamarnya langsung ada akses. Sini lihat detailnya nih. Ya, silakan. Jadi ini area servis nih di sebelah sini. Area cuci ya Kak? Iya, betul Area sekali. cuci yang langsung berbatasan dengan, nah itu. Areanya ayamnya ada namanya nggak nih? Jono. Oh, Jono. Dengan Jono. Hai Jono. Dan ini yang tadi di-mention oleh Kak Nia ya, jadi rumahnya nggak nempel ke kiri kanannya. Iya. Masih ada Ada area. bak kompos juga di situ. Oke. Menarik nih. Kita belajar dari Sandra harus mengompos ya. Oh iya. Ini baru 1, nanti kalau diliatin terus tambah banyak nih ayam nih. Oke. Karena musim hujan mungkin ceret ya agak kotor, cuman biasanya memang panen kompos dikeluarin nanti buat tanaman. Ceret tuh bahasa Indonesianya apa? Becek. Becek. Oke. Unik banget ya ruangannya. Nah, di sebelah area ini apa ini Kak? Ini sebenarnya storage sih, Mas. Cuman memang waktu itu brief kita kan pengennya tadi pintunya dari depan sini ya, biar aksesnya nggak usah nunduk. Tapi ternyata pas jadi, dia bikinnya tersembunyi karena kita kira kakak seneng yang serba tersembunyi. Itunya benar sih. Cuman jadinya harus agak sedikit bungkuk masuk ke dalam gitu. Tapi ini ada storage untuk koper. Menarik ya. Biasanya kan di sini pintu-pintunya. Betul, kita ditaruh sini karena mereka bilang kan kakak senengnya tersembunyi ya. Oh beneran, dibikinin tersembunyi. Sesuai dengan keinginan. Nah, di samping tuh ada pintu. Itu yang tadi ke area carport ya, Kak? Iya, ini ke area garasi dan ini yang suka dijadikan pintu akses utama gitu ya. Karena kan belnya juga di bawah. Orang kalau ke sini bawa kendaraan karena medannya lebih sulit, jadi parkirnya juga di sini, masuk lewat sini jadinya. Biasanya. Itu ya, konturnya dari atas tadi kita gebyok makin turun, ke situ makin turun lagi tuh. Jadi yang sequencing bukan hanya dari depan itu, dari sini juga sequencing dari turun dari kendaraan, entah motor, entah mobil, tetap naik lewat tangga sini.
Tapi ini steppingnya pendek-pendek kok. Iya. Tuh. Nggak terlalu tinggi. Jadi ini di bawah, kayaknya di bawah 15 cm malah ini. Saking pendeknya. Jadi naiknya tanpa effort, hampir tanpa effort. Terutama buat anak muda ya. Mantep. Ini kamar ya Kak? Baliknya? Iya, itu kamar yang tadi tamu atau kamar anak gitu dia aksesnya. Memang dia ngadep barat, makanya kita taruh pohon di situ biar nanti kan ketika tumbuh minimal kalau sore panas dia ada covernya. Dan tirainya juga kita ambilnya tilar yang solar itu ya, jadi memang untuk ngeblok panas. Kemudian di lantai 1 ada area kamar mandi atau toiletnya? Iya, ini silakan. Di sini kebetulan kamar mandinya, iya. Enggak. Iya. Oh, oke. Sini lihat tetangga. Nah, ini dia area kamar mandinya. Ini juga ramah lansia nih. Mirip ukurannya kecil, terus sangat kecil, saking kecilnya pintunya tuh nggak bisa pakai yang buka opening gitu ya. Jadi harus pakai yang sliding karena areanya kecil. Terus berusaha pakai motif chevron ya ini tuh sebenarnya biar ada kesan unik, sama lantainya itu ada yang motif kayu juga, jadi nggak terlalu dingin. Oke, menarik tipsnya. Jadi kalau walaupun rumahnya minimalis tetap harus ada tekstur minimal. Iya. Oke, boleh kita lihat ke lantai selanjutnya? Silakan. Ayo, sini tetangga. Ini juga tangganya lumayan Iya, unik tapi nih. yang pertama agak berat ya, dia agak kayaknya sisaan nih, jadi yang itu aja beda. Kalau yang ini sih sama. Oke, yang ini nih tuh. Jadi railingnya cuma ke dalam deh. Iya, karena kita nggak mau ada yang keluar, jadi kita milihnya sebisa mungkin ketanam. Siap. Enaknya punya rumah nggak nempel tuh gitu ya. Bisa bikin bukaan dimanapun ya, tiap sudut. Udaranya lebih bisa ngalir sama muter. Nah, kalau di bawah itu pakai beton, di sini pakai rangka besi, tapi pijakannya tetap pakai kayu nih. Kesannya melayang nih ya. Iya, biar ada kesannya luas, open space, kita tetap bisa mantau ngeliat yang bawah. Jadi konsepnya gimana nih Kak? Lagi-lagi karena ini kita minimalis, jadi di sini dibuat void yang kita bisa lihat ke bawah. Jadi bapak atau tamu atau apa kita bisa lihat. Kekurangannya ya untuk kerja mungkin kurang kedap gitu ya. Tapi kita lebih mending open space ketimbang terlalu tersekat-sekat. Jadi kalau setelah naik, ini memang storage. Kita selalu pilih furniture yang built-in Mas, karena kita ngerasa mungkin tidak akan selamanya tinggal di tempat yang sama, kita nggak mau ada attachment yang terlalu tinggi. Kalau sampai harus pindah atau downsize atau apapun itu, kita nggak bawa furnitur. Bawa isinya aja. Kan minimalis ya, jadi harus siap cabut kapan aja gitu, atau misalkan jangan sampai terlalu attach sama satu titik gitu. Jadi ini semua furniture-nya di sini built-in, custom ya, sesuaikan dengan bentuk ruangannya. Nah, ini ada kaca gede banget nih. Kita bisa langsung lihat ibu kota, jadi langsung lihat kota Bandung. Pemandangannya ini kalau lagi nggak foggy atau polusi sebenarnya lebih clear. Terus taman ini dibikin area taman kering aja, sekering-keringnya, tapi jadi tempat tidur kucing. Jadi bolong-bolong, pohonnya dijatuhin. Bisa ke situ ya? Dia bisa lompat ke situ dari dak kamar kita. Dan biar ada nuansa yang lumayan mirip gitu ya, batu-batuan yang nuansanya kayak zen putih kita bawa ke dalam juga. Tapi di sini ada detail yang menarik tuh. Jadi ini kacanya sebenarnya dibagi dua. Yang di bawah itu kaca mati yang gede, yang di atas tuh kebuka tuh. Model zigzag atau boven gitu tuh. Jadi tuh selalu terbuka 24 jam 7 hari, nggak bisa ditutup. Yang di bawah juga sama. Di bawah juga sama dapur ya? kayak gitu, di sini kayak gitu, di semuanya kayak gitu. Oke. Sebelum kita ke sana, saya tadi ngelewatin pintu kebuka, terus lihat kayaknya enak di situ. Ruangan apa itu? Itu kamar tidur kita, Mas. Oke, boleh kita lihat? Boleh silakan. Ayo, sini tetangga. Sini tetangga. Nah, sebelum kita bahas kamarnya, ini nih. Jadi ini pakai pintu model pivot ya, tetangga. Jadi untuk rumah-rumah minimalis ini udah paling cocok ya, tanpa kusen. Tanpa kusen. Iya. Jadi langsung pintunya ke bukaannya langsung nyatu. Jadi dia pakai engsel khusus yang disebut engsel pivot. Jadi langsung begini. Kesannya minimalis. Nah, ini dia. Kamar tidur utama. Kamar tidur kita yang paling kecil dibandingkan dua kamar lainnya. Kenapa? Jadi justru buat kita main bedroom itu yang paling kecil. Karena kita pengen tempat ini fokus memang untuk istirahat, nggak mau ada distraksi. Jadi apapun yang tidak membantu kenyenyakan tidur kita nggak ada. Jadi termasuk lemari baju pun nggak ada. Vanity kalau buat perempuan kan suka ada ya, buat dandan apa itu juga aku nggak ada. Biar minimalis aja, fokus ke sini istirahat. Setuju. Nah, ini di sampingnya
Apa nih? Sama, Buat bisa. ekstensi kah? Ini dak buat kita jemur baju biasanya, atau kalau malam kita ngelihat city light ke bawah dari kamar itu bisa. Tapi biasanya sini lebih ke arah biar udara itu plong aja sih gantinya. Jadi kalau kita suka buka seperti ini, jadi Kita lihat. enak bisa ngambil udaranya tuh pagi. Segar blong, bener-bener lihat blong seblong-blongnya. Oke. Saya kira ini buat perluasan nanti. Oh, enggak akan. Ini buat jemur baju aja, buat area. Sekaligus kalau ada yang kita buat memantau orang, alur keluar masuknya tuh gampang dari kamar. Jadi walaupun kamar kita susah diakses karena di lantai 2, kita butuh visibility yang mudah untuk lihat siapa yang keluar masuk. Kalau ada teman mau main Betul. Dan cenderung aman karena kadang kita ada tamu yang mungkin kita nggak tahu siapa, dia pengen masuk. Kita dari atas udah punya jarak aman istilahnya. Kita bisa lihat mereka, tapi mereka mungkin nggak bisa ngakses kita gitu atau nggak bisa. Jadi jarak aman itu yang kita jaga juga ke kamar utama. Menarik. Gitu. Nah, ini juga nih detail yang nggak boleh lewat juga nih ya. Dikasih kanopi juga nih, atau alias topi-topian supaya nggak tampias ke sini nih. Karena ini kan langsung pintu ya, langsung buka. Nah, ada apa lagi nih Kak di kamarnya nih? Di sini ada kamar mandi. Sebenarnya kamar mandi kita juga sama, kecil sekali, narrow. Itu. Iya, dan ini kita bikin transparan aja biar kesannya tuh nggak terlalu berjarak gitu. Tapi kan banyak orang tanya, Kak itu langsung toilet banget. Iya, mesra tahu. Jadi kalau saya di sini, suami di situ, tetap nggak kelihatan, tapi kayak bayangannya ada. Jadi buat kita ya karena udah menikah, jadi nggak masalah kalau di bawah memang wajib digelapin karena area tamu. Ini tempat riasnya di mana Kak? Apa nggak bikin? Jadi saya di kamar mandi aja, kan ada kaca di kamar mandi, ya udah dari situ langsung. Nggak usah butuh waktu lama. Jadi nggak butuh istilahnya vanity ya. Aku nggak butuh. Siap. Kita lanjut ke sana lagi. Ya. Nah, tetangga, untuk area selanjutnya adalah area kerja. Dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Kang Faisal. Yuk, sini. Halo Kang Faisal, apa kabar? Halo Kang, baik. Alhamdulillah. Baik Kang. Nah, saya mau izin nih Kang, mau bahas area kerjanya nih. Iya. Karena saya jarang banget ngeliat area kerja di rumah yang di-prepare seluas ini. Nah, gimana ceritanya tuh? Sebenarnya kita pengen ada ruang kerja yang sebenarnya nggak dekat dengan ruang pribadi ya. Karena kalau dekat dengan ruang pribadi itu jadi suka malas-malasan sebenarnya. Gitu. Jadi kita memang pengen kondisikan sebuah ruangan yang yaudah di sini mah fokusnya kerja. Ketika kita mau istirahat beda lagi nih areanya gitu seperti itu. Karena juga sempat sebelum pas pindah ke Bandung kita tuh sempat ada yang kontrak dulu lah rumah gitu ya. Itu semuanya mix. Nah ketika mix itu memang pekerjaan tuh jadi ke-mix juga nih sama kehidupan sehari-hari gitu. Jadi makanya kita pengennya agak sedikit ada pemisah lah gitu. Gimana rasanya setelah dipisah seperti ini? Alhamdulillah ya lebih lumayan teratur ya. Jadi maksudnya kita juga lebih disiplin juga. Jadi secara waktu jam berapa ke jam berapa stay di sini untuk bekerja, istirahat juga kita turun ke bawah. Jadi ada dua lantai ini memang sedikit memisahkan juga area kerja dan istirahatnya gitu. Oh, iya ini cukup luas loh tetangga untuk ukuran area kerja di rumah. Nah ini lemari kerja juga? Ini lebih ke arah pakaian. Karena di kamar kan sebenarnya tidak terlalu cukup ya secara space. Jadi akhirnya kita memindahkan ke sini karena ruangannya juga cukup besar juga sih. Jadi ini kebetulan punya saya, istri 2 sih sebenarnya karena lebih banyak. Kang Faisal yang ini? Iya betul. Saya cuma segini aja, ini istri. Ini double ya. Akhirnya terjawab juga nih tetangga. Di mana kan lemari pakaiannya? Karena tadi nggak ada di kamar tidur. Ternyata ada di sini. Oke. Gitu. Nah ini tadi banyak banget jendela ya Kang ya. Hampir 360 derajat di sini. Iya, jadi memang kita bukan jendela ini buat cahaya juga, selain untuk udara juga sirkulasinya biar lumayan enak ya sambil kita kerja gitu. Karena kita di atas paparan cahaya juga lumayan kenceng kalau apalagi siang panas terik gitu ya. Jadi bukan jendela ini juga membuat sirkulasi udaranya lebih enak juga sih. Jadi di sini bisa terik juga? Lumayan terik. Kalau lagi cerah banget sih lumayan terik sih di sini. Jadi makanya kita punya lapisan second layer di sini untuk menahan cahaya juga biar tidak langsung ke bangunan gitu. Oke, jadi di sini tetangga sini lihat deh. Nih,
ada secondary skin. Jadi barat di sana ya? Barat di situ. Oh iya, jadi ini di hadap barat dikasih secondary skin supaya panas cahaya matahari nggak kena langsung ke dinding belah sini ya? Iya, betul. Jadi sebuah trik ya supaya bisa ngakalin rumah yang hadap barat atau bagian dinding yang menghadap panas matahari. Betul. Oke, sekarang saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih, bertiga kali ya biar seru. Ya, silakan. Nah, sedikit nanya-nanya soal minimalism, boleh ya? Silakan, silakan. Oke, ayo tetangga. Oke tetangga, seperti biasa di akhir kita ngobrol-ngobrol lagi nih, kali ini bareng Kania dan Mas Faisal. Mas apa Kang ya tadi saya panggil ya? Apa aja, Pak? Kang Mas, Kang Mas. Makasih nih, kopinya nih enak banget nih Kak ya. Iya. Minum kopi tetangga. Nah, saya jadi punya pertanyaan soal ini. Kan rumahnya udah konsep minimalis, gelasnya nggak minimalis ya? Iya bener, jeli juga ya, jeli banget loh. Apa bentuknya ya Mas ya? Iya, karena sebenarnya mungkin secara desain kurang minimalis karena nih pengasihan gitu. Jadi orang tua saya generasi itu kan seneng ngumpulin banyak barang ya dan seneng gitu dengan yang fisik gitu. Jadi niat kita itu mengurangi apa yang ada di beliau. Jadi kitanya ngirit, nggak usah beli. Jadi konsep di kitanya minimalis, tapi dapat lungsuran dari orang yang kebetulan mereka maksimalis. Ngomong-ngomong soal minimalis, ini kan rumahnya ya dominan minimalis, tapi tadi ada unsur dari Mas Faisal juga, unsur kayu ya. Nah itu gimana tuh padu padan keinginan suami istri itu? Komprominya seperti apa itu? Sebenarnya komprominya itu lebih ke arah gimana caranya rumah ini kan sebenarnya buat orang yang ada di dalamnya ya. Jadi semua orang ini memiliki inspirasi sendiri-sendiri. Nah, gimana caranya ini kita pengen harmonis tapi tetap temanya sama. Gitu ya. Sebenarnya kayu-kayu ini lebih ke arah aksen aja, highlight aja biar ketika kita masuk rumah yang pertama dia putih, terus tone-nya segala macamnya clean, minimalis segala macam, tapi aksen dari kayu, terus lighting juga yang sedikit warm gitu ya. Kita pengen ada ambience hangatnya juga sih di sini gitu. Sebenarnya karena kita homebody ya, tipe orang yang nyaman di rumah, sama-sama introvert, anak rumahan banget, terus betah gitu ya. Dan utamanya sih kalau kita lebih ke buat orang tua ya Mas. Jadi niat kita pindah ke Bandung pun sebenarnya untuk menjaga almarhumah mamah waktu itu udah sakit, jadi kita nekat aja kerjaan tuh kita tinggal, kita pindah ke sini cari di sini walaupun peluangnya kan beda. Di situ ya kita ngontrak, terus kita ngerasa nanti kalau one day punya rumah pengen yang bisa orang tua kita semuanya ke sini. Jadi baik itu orang tuanya suami ataupun orang tua saya yang di Bogor, kalau udah dimasuk di fase yang nggak bisa tinggal sendiri, di otak kita tuh udah semuanya diboyong ke sini, selalu dibawa ke sini gitu. Makanya 3 kamar, terus ini juga bisa dijadiin untuk tidur. Kalau ada darurat ya taruhlah di sini kita tidurnya gitu. Jadi mindset kita adalah orang tua kita bisa kita bawa ke sini gitu. Buat tetangga online nih mungkin yang lagi mau bangun rumah atau lagi galau nih nentuin desain, ada tips nggak nih buat tetangga online yang ya itu tadi yang ingin bikin rumah minimalis gitu? Yang pasti sih harus tahu dulu ya keinginannya minimalis itu seperti apa. Kalau bisa ada referensi gitu ya, dikumpulin dulu nih contoh-contohnya biar nanti bagian-bagiannya yang sesuai dengan keinginan itu bisa di-apply ke dalam rumah itu. Terus considering juga nanti dari situ mungkin budget. Nah, apakah cocok nih minimalis seperti ini atau dengan konsep yang lain gitu yang sesuai dengan budget kita gitu. Terus yang ketiga mungkin dari pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini kita juga ada sedikit pengalaman dengan membangun rumah ini karena waktu itu zaman pandemi ya Mas. Jadi kita jarang sekali untuk datang gitu. Jadi memang ketika kita supervisi mungkin itu yang ada, oh ini kok gini, ini gini gitu. Jadi itu mungkin poin yang menurut kami penting untuk di supervisi gitu pembangunannya. Nah tadi saya ada nyangkut sedikit soal itu pembangunan. Nah tadi ada ngomong budget, jadi penasaran saya soal budgetnya tuh. Kira-kira di-spill kan nih? Boleh di-spill. Kamu ingat nggak? Nggak ingat ya? Aku yang ngitung ya di Excel. So, ini untuk ngebangun kita di 600-an juta
Karena kita memang waktu itu milihnya yang tanah sama bangun itu kita beli terpisah karena buat menyesuaikan fungsi ya tadi, jadi di 600-an. Affordable juga loh tetangga. Oh, kita kurang tahu soalnya. Lumayan karena konturnya begini ya, dan gitu bangunannya unik. Nih pasti challenging bikinnya, soalnya kan kalau rata aja lantai 1 atau lantai dasar dengan lantai 2 itu harganya beda. Iya. Apalagi nih berapa tuh? 1, 2, 3 level lebih. Wah, ini challenging sih. Ya mungkin ya dulu kita juga ngerasa budget kita sebenarnya segitu hitungannya karena bangun sendiri, jadi kan aku nggak tahu deh, kayaknya nggak bisa lewat KPR ya, nggak bisa dicicil, kita harus jadi kita nabung biar bisa tunai. Jadi akhirnya prinsip nggak ngutang dan tunai itu lumayan lekat di kita gitu, jadi nggak apa-apa nabung lama, tinggal ngontrak pindah-pindah ngekos dulu kan. Ya udah hidup mah minimalis aja gitu, sesuai kebutuhan, nggak sesuai kemauan, biarin aja gitu, yang penting nggak ngutang pada saat ngebangun ini. Oke, makasih nih Mas Faisal. Iya, sami-sami. Kalau ada tetangga online yang penasaran mau di DM kemana nih kira-kira? Oh, kita ada TikTok kebetulan. Oh, iya, ke TikTok. AA, kalau TikTok boleh, nama saya sih garniasi.id. Kebetulan lumayan sering bikin konten juga tentang minimalis. Jadi kalau ada yang tertarik atau mau tukar pikiran atau tanya-tanya bisa ke situ. Oke, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya tetangga. Oke, makasih ya sekali lagi. Sami, makasih. Maaf ngerepotin. Oke tetangga, jangan lupa di subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Ini lumayan kalau kilat. Buat liatin. Kalau alam lagi mau disco gitu ya, atau alamnya mau clubbing gitu, kita yang di sini aduh gitu kan. Karena kalau